Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saudara negeri rahmatullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat dari yaumil qiyamah. Kita akan berbicara bab tarhibi min masawil akhlaq. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Akhraj Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap bani Adam, keturunan Adam itu khata, pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah salah kecuali baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau orang tidak pernah merasa salah, itu salah hulu-hulu. Jadi kalau ada orang aja salah, itu salah dah. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, tawabun, bertaubat. Jadi kalau ada orang aja salah tuh berarti konsletnya seorang orang rajin ibadah salah, kalau beribadah salah juga, orang nyaman salah, orang sakit salah, apa aja salah. Nah, itu. Selanjutnya Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah as-samtu hikmah wa qalun fa'iluhu. Akhraj Baihaqi. Anas juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, diam itu bijaksana. Diam itu bijaksana. Wa qalilun fa'iluhu, dan sedikit orang yang melakukannya. Ada hadis yang masyhur, ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi bukan kita ini jadi pendiam, bukan. Jadi disuruh dulu berpandir yang baik-baik. Jadi setiap hidup ini berbicara yang baik-baik. Amun kada kau bicara baik, bagus berdiam, kan begitu. Amun berdiam sudah kawan, jadi guru ada kawan, ya kan? Sampai ke kelas saya diam saja ya. Nah, jadi ustadz diam saja, kan bukan. Disuruh berbicara baik itu disuruh. Nah, kalau inya kada kawa berbicara baik, berdiam. Nah, kalau bila hendak terpanggil atau hendak orangnya dimamai, nah diam. Atau kalau panggil nak mengganggu orang, fitnah orang, apa saja kalau kan, nah, diam. Nah, kalau di sini as-samtu hikmah, diam itu bijaksana. Bagaimana yang bijaksana itu? Ya, artinya kalau ada sesuatu tuh jangan langsung respect. Nah, dimamai bini misalnya, jangan langsung diam aja, nyangkis seorang. Sebab kalau kita lawan ini panjang kisah, dapat bab baru, subbab baru. Kalau kita berdiam, ini akan kehabisan bahan. Ini berada loginya sini. Juga kalau kita jawab ada jadi serangannya, kalau punya diam, ada 5 menit habis bahannya.
atau hendak sangit, diam, redakan sangit dulu, marahnya dulu, baru kita bicara. Sebab orang yang berbicara ketika marah, maka ketika itu dia tidak teratur. Ulun besi guru bari di madrasah tahun 92. Kebetulan beliau wali kelas. Beliau ini salah satu guru yang paling disegani di pondok ya. Sidin itu lewat aja, lewat di kelas loh. Dari kelas lewat Sidin nih ramai ya Pak. Guru yang belum masuk Sidin lewat kelas ujung. Mulai sini setiap lewat ramai. Ujarlah malaikat lewat. Padahal Sidin ini guru yang kada pernah memamai sekolah. Kada pernah memamai. Jadi kalau beliau itu lewat senyum aja, tapi di kelas kalau guru lain cuma ada lagi satu kawan Sidin itu bila berdiri di muka kantor nih sampai di 8 kelas nomor 8 kelas ujung, nomor 6 ada wani bejamuk saja kada wani. Asal menyucuk dadak. Nah, itu jar besi tenaga dalam. Di luar tenaganya ada Allah di dalam awak. Uratnya di dalam. Itu kan karena biasanya guru yang alim-alim itu bicaranya sedikit, amalannya banyak. Ada kita pandirnya banyak, amalannya sedikit. Ada guru sedikit tidur, ada kita sedikit tidur. Sedikit bedanya. Kalau guru orang alim sedikit makan, kalau kita sedikit makan, bedanya sedikit. Nah, Sidin ini pengalaman ulun mah guru yang paling ulun salah satu favorit ulun bari itu. Kalau Sidin sangit kan biasanya ada laporan terlambat biasa terlambatnya. Jadi kalau sudah terlambat nih udah terlambat gitu sih. Nah, kalau guru lain maunya tamatnya. Nah, kalau dia tidak terlambat ya kantor lah. Kami aja, gini mau alimnya kantor Sidin. Bang, kantor lembut orang sampai kantor. Ambil Quran sedikit seorang sudah terpikir dah sejus di kepala. Buka. Bacalah, ngajilah, bentarlah. Terus mengajar. Sejam pada datang. Tengah lulut mata. Sudah ngantuk menguap-nguap. Sudah kasih deh. Sudah. Boleh ke kelas. Itu bertahun-tahun kan itu. Jadi akhirnya kalau guru lain jemur dah. Mencangkul macam-macam ke hari gitu. Belum lagi mister patah tuh biasa dah. Lalu bertakon. So, dia orang berkisah sini. Kenapa malam pian kada mamai? Kada sangit nang kaya guru lain dun abang mata. Abang mah. Pujar Sidin, ikan terlambat berdosa lah Sidin. Kada pun. Amun ikan membulus berdosa lah. Kada pun. Pas aku mamai, aku salah pandir berdosa kada. Berdosa nah Sidin jangan sampai ikan kada berdosa, aku nang berdosa. Nah, jadi supaya ikam terlambat aku berusaha aku suruh ngaji kan. Nah, itu luar biasa tuh sampai hari ini. Ya kalau ulun ngajar di UIN yang terlambat itu baca Yasin. Nah, jadi kalau ingin baca Yasin satu kelas silahkan terlambat satu kelas. Takutan terlambatnya apa yang takutan di manusia ini berpahala. Maka penting di absen cek ini berarti terlambat pertama. Bilanya terlambat kedua, tambah lagi hadiahnya. Apa Yasin dan Al-Waqiah. Ada orang tandai. Nah, ini ketiga terlambat. Yasin, Waqiah, tabarakallah, beruntunglah. Nah, jadi takutan terlambat. Jadi orang takutan beramal. Kalau dihukum lawannya. Jadi siapa yang ingin dapat pahala, Allah selesaikan masalah, silahkan minggu depan ada yang terlambat. Nah, kada ada yang terlambat lebih baik. Takutan kecuali dasar
ada halangan macet jalan. Nah ini diam itu adalah hikmah. Tapi bukan ditakuni orang kalau berdiam itu lain bang. Takuni berdiam itu lain lagi. Memang jangan sampai kalau sesuatu kita marah, kita lagi emosi, belum tabayun langsung kita ceplos. Lanjut. Nah, ini yang kedua. Jadi Nabi wa qalilum fa'iluhu, sedikit orang yang kau mengamalkan beliau itu sedikit. Kalau kada kau berdiam juga, ada hadis lain menyebutkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amrun faji'a ila shalah. Jadi Huzaifah meriwayatkan adalah baginda Rasulullah SAW itu apabila beliau mengenai masalah, beliau segera melaksanakan sembahyang. Kalau sembahyang pasti kan bomamai Allah. Nang bomamai kan apa sembahyang? Penganga dah. Bawa sembahyang. Jadi Allahu Akbar. Datang pulang sembahyang lagi, datang pulang sembahyang lagi. Amparnya tilang dihiga. Nah, pompat berubah kita, selesai masalah. Berikutnya, wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu iyyakum wal hasad fa inna hasad yaqulul hasanati kama taqulun narul khatab akhraj Abu Dawud. Wa Ibnu Majah min hadis Anas an-Nahu. Ini masyhur hadis ini. Artinya sering dibacakan ustaz-ustaznya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian hasad. Hasad itu ujar orang Banjar hasud, ujar orang Indonesia iri hati. Kalau bahasa pendeknya dengki. Akhirian. Kenapa? Karena orang hasad itu fa'innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena orang hasad itu atau perbuatan hasad itu adalah memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar habis. Dan hasad itu ada bawaan seorang, ada yang ditimbulkan oleh orang, ada yang diberi hadiah oleh iblis. Nah, bedanya mana nih? Hasad. Ada yang pembawaan mulai bahari, artinya sudah jadi kepribadian. Kalau bahasa orang psikolog, ada kau melihat orang nyaman, sangit. Nah itu, dah itu pembawaan dah. Kadang melihat orang apakah bilainya ada orang batu tukar panas moha. Kalau kendaraan pulang bung si bungol ya. Orang nukar kendaraan bungol lah. Imbat tuh nang nukar kendaraan tadi 2 kali boleh dia muka rumah pulang. Mantang karena hanya bulak-balik ya. Kan ada orang saw 10 kali, bulak-balik hanya 2 kali, bulak-balik pengerasa orang 20 kali. Nah, macam-macam. Itu bawaan lahir itu. Lalu ada karena sebab orang lain. Ada apa itu? Sebab dari dalam orang lain yang keluar dari mata kita. Pertama ada sebab permusuhan. Jadi kalau orang itu sudah ada ketujuh, lawan orang itu apa itu hasad kita tuh. Nah, ini satu. Yang kedua bisa juga karena asa harap. Ini ulun terjemahkan bahasa Indonesia ini. Asa harap, asa penyugihnya, asa paalimnya, asa tingginya sekolah. Nah, tapi bila ada orang taharat pada seorang muncul hasad. Di kampung nih asa alimnya dah. Jadi ustaz nih. Ada ustaz nah taharat hasad. Ustaz tuh bahri kada alim kada tuh. Mulai dengan beti dah karena ada perasaan. Bahkan ada nih kejadian 2-3 hari yang lalu ada sebuah majelis taklim itu bersusun gambarnya 9 ustaz. Nah, 9 ustaz.
yang ngaran disusun ini kan, jadi yang di tengah entah sekungan kan, nah guru sekung ustadz sekung itu tanda takahiga, lalu mawika pengurus majelis taklim tadi, dan pengurus itu bapak dahlan ulun, kayak pak ustadz dia bilang kenapa ya ustadz jangan nelpon, halusnya pamor sepanduk biasanya kan gitu dulu. Nah, jadi ya dasar dia lagi kayak itu. Nah, rupanya belum paham lagi pengurus majelis taklim ini. Itu juga gambar ustadz anu tuh penggenalnya sulangan aja, kayaknya apa alimnya aja. Kada demo nggak pada ulun lihat sama ya gambarnya, cuma nyata kahidya. Kan itu aja masalahnya ustadznya. Nah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Abu Las As-Samarqandi itu pernah meriwayatkan bahwa Nabi itu pernah Nabi Isa ini berselisihan lawan iblis. Berselisihan. Nah, Yesus ada iblisnya. Oi, iblis. Oi, iblisnya kan kada wassalamualaikum ya, kalau iblis orang kafir ya wassalamualaikum salah. Atau bahasa ulumnya. Mana nih? Iblis bijilinan ada di begini. Kalau begitu, nah iblis 3 kadut, hari kadut ngaranya lah. Oh ini apa ngaranya? Paket kah? Nah, pernah aja kadut paket. Ajar iblis, jangan bisa. Berapa puting bawaan deh? 7 iblis, 7. Apa isinya? Isinya hasad. Apa tadi isinya? Kemana kan beki? Nah, iblis, nih, sakadut sepaket ini hagan ustad ulama orang alim. Jadi orang alim, lawan orang alim juga hasadnya. Nang ini bang, kalau ini kan pedagang. Jadi 6 kadutnya pedagang. Jadi kalau pedagang orang alim timbul ada perasaan ini, wah ini hadiah iblis, cepat dibuang. Nah itu aja maksudnya. Jadi bukan bantu, ambillah kau pedagang, jangan, makin hasad kita. Taruh saja, tapi bila ada perasaan, ramai di sebelah nih, bisa ada bunyi tawarnya nih. Inya ramai kada ramai itu masalah rezeki. Biar ramai banyak orang kuliah, tapi nya banyak buah sedikit aja hujungannya, nggak anak buahnya. Seorang sedikit orang nukar, tapi hagan seorang bertahan hujungannya sama aja. Nang banyak juga, bujur. Oh, nya banyak anak buahnya banyak juga karena makannya sama aja, tidak 2 piring. Nang pamayuan tuh lihat di warung, wanilanya makan di warung, ada wanita juga. Seorang bila ada duit makan di warung, nyamannya berinjek. Ini nang itu nang ianya. Bus getah, lawan orang berjual getah, belum tentu banyak bus getah makan pada berjual getah. Itu kau kalau sungai, bus getah nih sekantungan genel pada tas ulun, nih harga 100.000 50 bawa duit. Setengah jam di warung 4 duduk wara, kada makan wara. 4 duduk di warung malah 3 getah nang datangnya nah. Ini harga 5.000 sekilo, 7.000, 8.000. Nah, datang nang sepeda ontel jengki bahari. Nah, jengki bahari. Ini rantainya kan kelihatan ada lagi bekasnya nunya. Bawa 3 hari aja manureh. Berarti 3 lembar getah. Selembar 9 kilo. Nah, ini olah. Ya, ada jum 9 kilo, kadang-kadang 5 kilo aja juga. Anggaplah 10 kilo, 10 lembar. 3 lembar 30 kilo, 1 kilonya 5.000. Anggaplah dedeng 10.000 ini. Nah, 7.000, 8.000 lah. Nah, 10.000 kata bapak juga. 300.000 semingguan becare. Antak sampai belum menjual lagi. Pomak bener aja. Nama ke bus getah nih. Pomak jauh bener bawa amul getah sana. Nasi dulu aja. Belum dijual lagi. Nasi. Apa ya waknya? Ayam. Bahari ayam itu kayaknya ayam kampung. Larang paharatnya makan di kampung ayam nih. Wah ini kada lagi bang. Bajunya apa? Mam. Susu adalah ya. Ada. Gulanya bang, setrop. Pakai abang putih.
Indonesia. Nah, nang bus getah tadi setengah jam dah. Teh kaji kada di sini. Oh, boleh lihat dah. Nah, makan kah? Belum lagi masih kenyang. Nah, ada berang je. Belum serira. Nah, kira-kira nang mana banyak rezeki. Nang ini kan banyak duit lah. Nah, jadi kalau orang tahu hakikat rezeki itu kada bahiri orang-orang. Nah, nang rumah harat itu belum tentu nyaman guring. Kalau yang betul je bang. Hungak hendak guring, pakai AC dah. Ada seorang kada usah nang di AC di pengajian kita nang enggak. Orang rame, seorang kau wae guring masih. Ya lah. Ada di sini, ada tahu deh. Ada ustaz lain kan. Belum tengah malam hari bah maghrib baca kuap-kuap dah. Karena sampai ngisa 10 kali nguap. Orang kalau mencari kuap aja ngalih, apalagi kena guring. Jadi belum tentu rumah haratnya nyaman guring. Itu hidup nih. Jadi kalau kayak itu kita kada usah bahiri lah orang. Orang mah sekali itu banyak duit, macam-macam, gaji ini, gaji itu, gaji ini, belum lagi kos-kosan, belum ini. Saling kali makan di rumah, Pak. Beres bejerang, lawan hental bejerang. Artinya beres nak makan nasi, lawan hental lo. Di kapang kicap juga, bawang berang putih dan bawang habang, banyak uyah, hental lo sebiji. Nang kada panduitan kurang barangnya, napa aja nasok kudu baru. Ini ulun nih, jangan sampai kita bahiri orang. Kita kada tahu nyaman dadanya orang. Apa yang Allah berikan kepada kita ini dah kenikmatan yang terbaik menurut Allah. Orang bermotor hanyar, seorang motor buruk, aduh saya bahiri. Lihat nah hanyar hari-hari mah hidup iwana di rumah. Seorang mau buruk kunjang-kanjing, ada apa-apa. Orang sebulanan motor sekali aja keluar. Ada seorang motor buruk keluar terus kayak itu Pak. Itu penting nih. Ini ulun nih kekaidah aja pengajiannya nang masa sehari-hari gilenya kana araha. Motor sepeda motor hara. Ya kan. Imbah dihidupi saat papar jam mati tolak kamu kalau kahir hujan panas mesti beda motor aja. Ada nang putur buruk. Bapaknya ulang. Basap kena potnya heja sak di bawah aja. Biar aja. Hulu kahir bang mobil sih dan yang tadi pak ada bapak juga nih kada longsak lagi babak belur ada balongnya. Coba tengok. Ini deh. Jadi hidup ini ya. Lalu kalau kita bahir itu lapahnya kita seorang. Gitu. Banyaknya kalau mengisahkan fakta-fakta lain lagi banyak. Bibinian nih, malah tujuh orang hanyar, ya pulang juga anak lokal juga nya bahiri. Nah ada Jakarta pakaian lagi, 2 lemari dah baju bini ini ada pakaian lalu. Sekali betagi apa? Anak bang bahir, tuh karena pang lemari nang harap, lemari nang harga 5 juta. Apa orang isinya? Bukan pulang kak, sudah mampir situ. Segala nang teko, cangkir, nang kuning, nang rarang tuh. Kenapa? Ya kan, sampai mati kalau sudah minum di situ. Gini pian nih bisa ada nih. Bukan kasap lah ulun bukan. Kalau ini di lain pedagang ruang kasap ulun. Kenyataan. Hari raya aja kada minum di situ. Punya. Kenapa nu kararang? Coba bang putih banyu putih bemanis adakah yang rarang sih? Kalau ini bilanya cangkirnya rarang kan, tiba-tiba banyu putih diminum langsung manis. Ada sama aja. Itu dihiri lah. Ada perlu dihiri kita. Baik. Banyak lagi kalau itu diteruskan. Jadi hasad. Jadi itu. Jadi hasad tadi ada yang pembawaan, ada yang muncul seketika karena sifat itu. Yang ketiga adalah ada yang hadiah. Nah, jadi kalau ustaz ini bebas daripada hasad. Ustaz ini bersikat-sikatan di majelis kadang-kadang. Nah, madakan ustaz kada alim. Siapa orang tahu alimnya? Kayak ulun di Lampion, belum tentu ulun lebih alim, baca wara.
bisa jarak pin berulun. Kada kawa kita. Adanya bentuk nang lain. Nang orang belajar tasawufnya dan lagi ustadznya hawas belajar. Ini orang udah hawas kan sampai kan masih gini. Ada tamatan baru ustadznya ya bilang tamatan. Saurang pang tamat isdiwara. Juga bahari itu gen 2 tahun udah naik. Ada lagi harat ustadznya bersih lah ya. Itu orang bersih anak pengajian mandi sih den. Lo kami bahira bebasuh juga. Ada jangan ke situ takut. Oh. Nah, majelis-majelis di sekitar sini nang majelis nang itu. Nang belajar nang tengah malam berdua bertiga jam belajar. Lanjut. Wa ali Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah muttafaqun alaih. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aniaya zalim zulumatu yaumul qiyamah. Jadi jar Nabi, kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Lalu zalim itu kayak apa? Nah, kita ini kan menganggap zalim itu orang terus ya Allah banyak menzalim orang. Itu salah satu. Jadi dalam penjelasannya zalim itu ada 3. Yang pertama adalah zalim lawan Allah Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran tuh ada tuh surah Luqman, ya kan? Inna syirka la zulmun azim. Kan itu dalam Al-Quran ada dalam surah Luqman. Nah, syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi yang pertama bagiannya zalim kepada Allah, nomor 1. Yang kedua zalim terhadap orang lain. Nah, ini yang masyhur. Yang ketiga zalim terhadap diri sendiri. Yang pertama tadi zalim terhadap Allah. Ini 2 sifatnya. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah kafir. Orang syirik, kafir dan zalim Allah. Kalau bahasa Allah ini, kamu adalah aku yang menciptakan, menghidupkan aku, memberikan rezeki aku, membersihkan aku. Kenapa menyembah yang lain, beri orang ini? Nah, kalau Allah Ta'ala kayak kita, indah tuh ya Allah Ta'ala, itu kurang lebih ikam ini mampit aku, mampitnah aku. Apa pernah Tuhan? Kamu ini di mana sumbernya mudahkan aku bisa anak? Aku dulu begini. Apa jawabannya? Pacaran jangan ada suku. Begini aku diberikan bisa anak. Nah itu kan lah. Nah ini ceramah di luar bahaya belum ya. Banyak tuh nang landongan. Itu menzalimi Allah Ta'ala. Sehingga ada pernah belum dengar riwayatnya, apakah hadis ini belum mencek itu setiap malam mendekati tahun baru tuh, itu langit terasa pecah karena lebih hampir separuh dunia ini meramaikan bahwa Allah itu bisa anak. Jaga kadada orang beriman nih kacak dah mati seperti muaranya biarnya dipadahkan orang begini 2 ya rasanya imong ya dan sosialisasi aja lain dipitnah orang. Ayo dipitnah orang, ada orang ngaku anak pian seorang hubungan kada apa ada, ayo sangit pian bujur bini 2 fitnah itu sih dia. Bujur 3 dulu. Ada juga bersuara lagi. Pian ada ke wadah nang
ada kalau sebelah betis kada ke sana aku di sini. Nyantai sebelah betis. Nah, ada dua belah. Nah, itu banyak tuh kalau itu. Dan ada jamaahnya di sini orangnya. Dari orang tahu orangnya. Nah, itu zalim. Yang kedua kafir. Kafirnya apa? Ya kan? Kita ini kedosa nang kayak itu, besi anak diongkosi, diberi apa? Sekali disuruh ada hukum. Ya, melawan pulang. Awal dari lahir oleh piannya. Nah, itu sedang itu zalim terhadap Allah Taala. Nanti Ustaz lain jelaskan loh masalah syirik lawan kafir ini yang lain. Ulun permukaan aja. Kemudian yang kedua zalim terhadap orang lain. Nah, ini banyak banget. Nah, ini kan Ustaz lain dia banyak banget. Allah contohkan hadisnya nang zalim pada orang lain. Bilanya karena mohon maaf. Nah, pokoknya di antaranya nih. Ini hadisnya dari Bukhari Muslim. Jadi sami'tu Rasulullah dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ri'ayatihi illa haramallahu alaihi jannah. Wah, ini keras nih Nabi. Muttafaqun alaih. Jadi jar Nabi nih dari Ma'qil bin Yasar, tidaklah seorang hamba itu diberikan oleh Allah suatu urusan, ya kan? Artinya mengurusi rakyat bahasanya nih. Nah, jadi pejabat lah, jadi bidang layanan. Nah, yastar'ihillahu ra'yatan, dia diberi Allah amanah menjadi mengurus rakyatnya. Ada mesti jadi wali kota, jadi ketua RT, mesti semuaan layanan kita di bidang pelayanan umat di kantor atau menjadi pemimpin umum. Yamutu, kemudian mati. Nah, yauma yamutu, dan ketikanya mati itu wahwa gasyun, dia menipu liri'ayatihi, rakyatnya tadi menipu orang. Jadi mungkin ini termasuk korupsi nih. Illa kecuali haramallahu alaihi, kecuali ujar Nabi Allah haramkannya dia di neraka dari surga. Gampang-gampang nih. Nah, wah ini ada urusan nih. Ini baik mampu kan ini kan lengkap. Padahal lengkap baik. Mbak tuh bang lengkap ya dulu kan. Mau jauh ulik. Kandil bakti, urusan ini marabahan. Kau aja bang baik menanghan. Maaf yang seorang paham. Nah, ya tuh. Ya tuh. Jadi mempersulit orang tujuannya untuk kita. Pian boleh nanti cek orang-orang kalau nya kada taubat mengurusi orang tapi mempersulit, lihatin matinya. Ulun ingatakan kayak itu ulun ingatakan karena bilanya sekitar ulun orang kematian mesti ulun dihiau. Nah, ingatakan oh iya ini enak. Cuma ulun berenai ya bang. Pokoknya urusan nafsi ini bila kadang ini parai. Makin kawan makin diakalininya. Kalau orang kawan banyak tuh contohnya. Kesini aja urusan. Sebenarnya sini kawannya juga. Dilarang buat calo aja. Padahal seorang si calonya. Tahu siapa di mana lah dan tahu lah. Dan orang tersebut juga ada dua nabi. Nah ini dua nabi nih. Jadi ini kan menzalimi orang kan ya, mempersulit orang itu ada dua nabi. Makanya tadi lihati kematiannya, lihati hidupnya juga. Ini hadisnya dari Muslim. Wan Aisyah qalat, bini sini langsung nih.
Qala Rasulullah SAW, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihi fasquq alaihi. Nah, ini perlu diingat. Jadi Nabi berdoa nih, ya Allah, barang siapa, ya kan, waliya min amri ummati, dapat amanah mengurusi urusan umatku nih, sesuatu daripada umatku, fasaqqa, lalu inya mempersulitnya, mengalihi, fasaqqa, lalu inya mempersulitnya, mengalihi orang, mengurusi nih, ujar Nabi, fasquq alaihi, ngalihkan inya, persulit hidupnya. Lihat ya, orang nang duit nang banyak orang mengalih itu. Anda datang makan, nggak ada. Waktu ditangkap KPK, duitnya masih dalam kadut lagi, dalam nang plastik. Nah, nyepekin kada malah buaran bisa itu. Nah, mengalih orang nih, kesanunuh kan tuh kebanyakan nang sedikit nih. Kemana? Ke bini saturannya. Nah, seorang ada. Berapa tadi hari kuliah? Rajin kada saya ini. Ada ini bisa 20. Nah, ini julung orang bini. Seorang di ngalehe. Bini julung orang bini duitnya. Namun bini seorang bercari abang hijau muha. Ini kan harta kalahi lawan orang. Bini kayak bidadari di rumah. Luncuk muntung, salah sedikit seorang dimamai, anak begawi sengitinya ada, banyak itulah, kayaknya lambat tuh kulit, iya, belum tuh lah lagi, takas kulit salah juga, aja, biasanya lambat kulit, udah, kayaknya lambat kulit, mana sih dia, salah ulang, ada yang dibawa, ini aja lah bawa kulit, salah ulang, nah hampir satu hijau. Imba tuh kada bawaan, bini ini kada bisa bawa makan di rumah aja. Nah, salah terus tuh. Duit kuliah kada karuan, hidup aja dipersulit, duitnya ada, hidup dah sulit dipersulit. Siapa yang persulit? Bini, anak. Lihat ya. Baik, ada pertanyaan. Banyak lagi nih. Silakan. Assalamualaikum. Ini anak kawan Ustaz. Pindah dengan lokasinya pindah karena bertetangga dengan orang Kristen. Nah, dia orang Kristen itu namanya tersah, jadinya katanya jinah, jadinya kalau mau bertetangga dengan orang jinah jadi pindah dengan Nabi juga seperti itu alasannya. Kalau nya bertetangga, kan apa-apa dengan siapa? Di Madinah zaman itu Nabi bertetangga, keluarga Nabi sahabat dengan orang Yahudi, ya kan. Bahkan Aisyah pun jadi tukang pernah nimba belupa lawan orang Yahudi. Kalau salah, selama kita muam. Jadi yang kada boleh itu udah usul imannya ibadah. Kalau muamalah masyarakat akhlak silahkan dengan siapapun. Inya sah menurut inya, ya kan? Bukan menurut kita, menurut agamanya sahnya kawin. Jadi bukan berzina. Hukum zina itu masuk pada orang Islam. Orang kafirnya kawin ke anak Anda lah. Itu bukan masalah zina lagi, sudah ada masuk dalam bagus perkawan itu mudah-mudahnya masuk Islam. Ulun mendengar Kapolri malam mana berita Kapolri 5 kali ada mengucapkan alhamdulillah. Nah, ya, masuk Islam nih. Kan waktu berhadapan DPR coba dan ulang nanti. Alhamdulillah kasus ini sudah kita berapa kali itu alhamdulillah sih. Mestinya puji Tuhan kan begitu. Ya, itu kan ada sih baca itu kan berarti sudah umum tuh. Jadi ada masalah kalau bertetangga dengan bangsa. Ulun memang pernah juga dikirim dai kampus UIN. Jadi kami waktu itu diseleksi dari dosen-dosen terpilih ada 5 orang, 4 orang dosen utama untuk mengabdi pengabdian di desa-desa. Jadi yang terpilih salah satunya ulun, termasuk Ustaz Tamjid. Kalau Ustaz Tamjid ya di daerah yang agak nyaman sedikit.
ulun dianak di Pangilak. Kalau kan Pangilak itu Kecamatan Upau. Dan ditempatkan di Pangilak itu di dekat Polsek, dan orang Islamnya para musala itu 3 buah rumah ya. Sisanya orang sebelah. Pantas saya dan kedua ini udah apa? Oh, enggak ada apa-apa. Padang buhnya ada juga. Nah, itu kan banget lagi tuh. Ada yang jamaah musala langgar itu masuk ke dalam jalan lain, 18 buah rumah yang muslim tapi agak jauh dari musala. Jadi nang parak tuh ini aja 3. Yang satu ada juga tapi itu orangnya muslim, bininya non muslim. Maka sana berangkat. Ulun datang situ maghrib ajan ulun. Apa? Langsung teriakan anjingnya. Biar aja. Isya subuh anak masjid itu berjurut anjing 3. Ulun tahu rahasia anjing itu satu aja. Jangan buka. Sebab sifat anjing itu 2 Pak. Salah satunya sombong. Jadi yang orang sombong jangan buka. Yang kedua, anjing itu paling takutan kalau orang megang tanah. Jadi kalau anjing pindah parak benar, duduk gitu, japai tanah, buka tuh ini. Itu bagian kena. Karena anjing takutan ditawak lawan tanah. Kenapa Ustaz? Karena inya kada bak kacamata. Dan kalau kalian punan, kalian bisa mengusul mata. Ini bukan bagaian baik. Ulun waktu di daerah itu bila di Lok Sado kata juga bila ulun pindah gagairan duduk berdangkak aja japai tanah. Bukan tuh nya. Itu mulai sisirah bahari, Pak. Sisirah bahari. Baik. Nya kada buka kacamata. Nah, subuh acan makin ramenya. Wah, pasti nih orang ulun dikirimi orang dua nih becangan. Malam kedua panas rumah orang dia. Sampai jam 2 ulun kada guring. Karena ada sapa disap sip. Oh, diuji nih. Soalnya ada 4 ke 5 orang dai sebelum ulun ini karena apa? Yang satu guru SMP Tapabuni di situ. Inya masuk Islam 1 umat imbah beranak kembali. Gurunya tetap Islam. Orang Banjar nih tugas guru SMP. Tapi sampai ini anaknya bininya tetap non-muslim. Bahasa publik. Nah, itu satu karena pelet kalau dan kalau mau pindah keluar situ aja. Sekong. Ada dai dari Lampung. Kirim situ. Tapa bini juga di situ kan. Non-muslim mau Islam bawa ke Lampung. Rupanya kalau kawa mau dibulik pulang bininya berkawin dengan orang Banjar. Akhirnya orang laki kita dulu ini masuk Kristen juga. Nah, orang Lampung udah diam situ. Ini 2 lah. Ada dai dari Banjar kirim ke situ. 2 bulan, 3 bulan bulik ke Banjar sebulan, bebulik belum bahasa. Bepini orang situ. Iya nih. Ada KKN mahasiswa UIN kirim ke situ jurusan bahasa Arab. Mbah kirim situ hendak ke Banjar kada kawa, bepini dulu. Nah, hanyar kawa. Aja musia ulun nih ya. Ulun ini bukan takutan begini di rumah lah itu hancurannya. Itu cuma ulun sudah antisipasi, artinya barang-barang kiriman orang kalau bos seperti ini ulun minum, tapi kalau wade seperti itu di situ jelas menggunakan. Malam jam 2 ulun bawa asisten, ini kan setiap dosen ada asisten. Ikan goreng bila aku ngantuk hanya aku garap. Malam saya juga berbincang gitu. Jam 2 mulai dah anjing nih kan. Wah, ini melihatnya lawan jin nih. Kalau kamu nampaknya kita berkelahi kacakkan di bulu, aku rasa aku ada takutan dong. Wah, ini bahasanya lawan jin jangan takutan. Sampai jam 2 sudah naik. Nah, bukaan dan jinnya ada bacanya Pak. Nah, kita ulun bawakan kena. Tapi bila ulun baca nang besi untalan, nang besi jin, rumah besi jin, insyaallah. Lain ruqyah nih, ada ayat tertentu. Ulun diberi amal tuh waktu ulun dulu di waktu belajar di tahfiz. Ini amalan artinya luar biasa juga. Nah, kalau ada tuang ruqyah boleh juga. Nah, ini jadi berkawan dengan orang muslim tidak masalah.
selama kita tetap istiqomah dalam agama. Justru inya pian boleh survei Pak, orang Islam yang mengamalkan agama dengan baik di mana saja di lingkungan Kalimantan ini mesti non muslim yang pergi. Misalnya ada saja di Lok 1 dulu pasar Lok 1 buat muslim, datang orang Islam berdagang situ, inya naikkan ke gunung. Soalnya ilmu yang gaib buahnya kada tahan. Lagi Bagandah Pak, Kabupaten Tapen. Orang ada datanya, ngana orang datangnya situ. Bagandah dilakukan perumahan, kirim dai situ. Beberapa muslim rajin bama. Aslinya pindah ke agama, naikkan ke gunungnya. Baik itu dikan harus laik saja. Di daerah Kecamatan Halong, Tamburiang, Gunung Riut. Iya kan? Pasar Gunung Riut itu kan bahannya seperti itu. Kalau naik pasar orang Islam bola rumah itu, inya masuk ke gunung. Wah itu di kampung aja. Ada aja alasan lagi. Tamyang Layang itu kan muslim. Datang pun hamuntai. Habis saking gerjalan itu karebuhnya bertahan. Buahnya masuk ke dalam. Nah, tukar sini. Jadi kalau Tamyang Layang kiri kanannya pun hamuntai mana lagi udah. Nah, itu artinya kalau kita istiqomah berkawan dengan agama lain, insya Allah orang itu yang terkesan, bukan kita. Kecuali kita ada selama. Nah itu maksudnya. Dan banyak lagi yang lain kisahnya. Nah cukup. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.